Sound Inspiration. Yeay, selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian nonton podcast kita pada hari ini. Dan podcast kita pada hari ini adalah keberlanjutan dari podcast kita sebelumnya. Sebelumnya kita ngomongin tentang fotografi. Oke. Sekarang tentang Apa tuh? tapi sebelum itu. Sebelum itu kita sudah bersama Bapak Dengan saya Bapak Miko Mahendra selaku PIC lomba cosplay dalam event Tengoku no Matsuri yang akan dilaksanakan tanggal 17 Desember. Nah, tadi kan udah diomongin, kita mau ngomongin tentang Cosplay. lomba cosplay. Sebenarnya apa sih lomba cosplay itu? Apa sih, Pak? Cosplay. Kalian taunya cosplay itu apa? Kayak baju, Pakai baju. Iya. Kayak Gimana? menyerupai kartun atau apa gitu. Nah, itu betul. Jadi cosplay itu sebenarnya custom play, bermain peran. Nah, jadi kalau kalian lihat orang-orang mengcosplay itu kan menirukan tokoh apapun itu sebenarnya tidak hanya di Jepangan ya. Cuman kan sekarang itu akhir-akhir ini kalau bicara cosplay identik dengan di Jepangan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ditanya cosplay itu apa ya, bermain peran. Salah satunya dengan menggunakan aksesoris atau berpakaian seperti yang ditirukan seperti itu. Nah, kan cosplay ini mau diadain di nanti 17 Desember ya, lomba cosplay. Kenapa diadain lomba cosplay ini? Oke. Nah, jadi kalau pertanyaannya kenapa salah satu lomba yang diangkat itu adalah lomba cosplay, kita melihat dari antusias masyarakat. Sekarang gini deh, dari kalian di sosial media kalian kan pasti banyak orang yang suka Jepangan. Iya. Apa namanya? Wibu. Nah, wibu. Kan banyak kan? Nah, anak-anak muda itu banyak yang menggemari hal itu. Nah, di sini kita mencoba memberi wadah untuk mereka berkreasi. Gitu. Jadi seperti di SMA kita aja, kan ada ekstrakurikuler apa? Jepang. Nah, Japanese Club. ya Japanese Club, betul sekali. Jadi itu juga menjadi salah satu bukti bahwasannya ternyata anak-anak muda di sini tuh juga banyak yang tertarik dengan budaya atau budaya terkait dengan Jepangan. Makanya kenapa diadakan lomba cosplay, kita mencoba untuk mewadahi itu semua, memberi wadah mereka untuk berkreasi dalam bentuk event lomba yang kita perlombakan di event Tengoku no Matsuri seperti itu. Terus apa namanya? Berarti kita tuh nge-cosplayin kayak cuman anime doang gitu atau gimana? Oke. Nah, pertanyaan kedua berarti terkait dengan apakah berarti yang di-cosplaykan harus tokoh-tokoh Jepang? Ya. Tokoh-tokoh anime saja? Kalau menurut kalian gimana? Apakah kalau lomba cosplay itu hanya untuk karakter Jepang saja? Kalau misalkan untuk lomba kita mungkin temanya tentang Jepang ya, mungkin harus Jepang. Tapi kalau untuk cosplay yang lebih luas lagi sih enggak sih kayaknya. Ya, jadi kebetulan untuk di event yang akan kita adakan, meskipun temanya itu identik dengan Jepang dan Korea, tapi di sini kita memberikan kesempatan untuk teman-teman mengcosplaykan apapun. Jadi tidak dibatasi hanya di karakter Jepang dan Korea saja. Kalau kuda lumping? Cosplay jadi kuda lumping. Bentar. Ya kan ada ya. Kalau itu si mamang-mamang itu cosplay jadi tukang kuda lumping di depan rumah, itu boleh. Ya, itu kalau memang dirasa bisa di-cosplaykan ya silahkan. Nah, cuman maksud saya di sini tidak hanya khusus di Jepangan dan Korea. Misalnya kalau misalnya mau cosplayin tokoh superhero boleh nggak? Marvel kan banyak. Apa superhero dari DC kan banyak. Nah, itu diperbolehkan. Marvel sama DC dari Jepang bukan? Bukan. Nah, itu diperbolehkan. Jadi untuk event Tengoku no Matsuri ini tidak hanya tokoh-tokoh dari Jepang dan Korea saja. Berarti luas ya. SpongeBob boleh SpongeBob. Boleh, Doraemon boleh, mau cosplay jadi Tok Dalang juga boleh, terserah. Tapi ini lombanya untuk umum apa cuman masyarakat dari SMA Pekan normal aja atau gimana, Pak? Ya, jadi kalau untuk lomba cosplay di sini sifatnya umum. Tidak hanya dibatasi untuk pelajar SMA atau SMP saja, tapi untuk umum gitu.
Soalnya itu tadi agar masyarakat yang bisa mengikuti itu atau antusiasnya itu lebih banyak. Kalau misalkan saya mau ikut lomba cosplay ini, terus ada syarat-syaratnya nggak sih Oke. untuk bisa ikut ya. lomba? Oke, jadi terkait dengan syarat atau bagaimana cara untuk mengikuti lomba cosplay ini bisa dilihat di Apa? Instagramnya SMA Putra Nirmala. Oh. Nah, di situ itu ada flyer atau poster terkait dengan Tengku Gunung Matsuri. Nah, silakan di situ ada link atau barcode untuk di-scan. Nah, silakan kalau ingin mendaftar, informasinya ada di situ. Nah, nanti silakan mengisi data diri dan untuk biaya pendaftarannya untuk lomba cosplay itu sebesar 75.000 per satu Orang. Iya, satu karakter. Hadiahnya bisa di-spill nggak? Nggak. Hadiahnya mungkin di episode selanjutnya ya. Oke. Yang jelas hadiahnya menarik gitu aja. Gitu. Berarti syaratnya bisa dilihat di Instagram aja ya. Iya, betul. Sekalian promosi Instagramnya biar rame. Ya nanti di sini. Sama ini teknis lombanya gimana sih Pak? Apakah kita dari rumah mungkin pakai langsung baju cosplay itu, bajunya itu, atau mungkin dari sekolah sini gitu? Ya. Oke, berarti yang ditanyakan ini terkait dengan teknis ya. Iya, Jadi di sini mungkin saya akan menyampaikan petunjuk teknis atau juknisnya secara umum aja ya, yang menurut saya perlu saya sampaikan gitu. Nah, yang pertama, lomba cosplay ini diikuti secara individu. Jadi yang di cosplaykan itu tokoh-tokoh atau karakter-karakter individu, contohnya Naruto misalnya, atau Sun Gokong misalnya. Nah, Apa Sun Gokong, masa nggak tahu Sun Gokong? Itu loh, Apa, tahu nggak? tahu yang Apa? film Cina itu kan Cupatkai, tahu nggak? cepetnya enggak. Itu satu gerombolan. Nah, jadi maksudnya gini, ini Naruto deh, kalian tahu kan Naruto? Tahu. Nah, jadi maksudnya gini, Tahu Pak. tokoh Naruto, masa nggak tahu Naruto? Doraemon. Nobita. Oke, Doraemon ya. Doraemon. Iya. Doraemon. Jadi di sini karakter yang boleh di-cosplaykan itu per individu atau per satu karakter. Jadi kalau misalnya mau meng-cosplaykan kartun-kartun Doraemon ya bisa meng-cosplaykan Doraemon, bisa meng-cosplaykan siapa Nobita gitu misalnya. Tidak diperbolehkan meng-cosplaykan itu dalam bentuk grup gitu. Misalnya meng-cosplaykan gengnya si Giant, meng-cosplaykan gengnya si Nobita gitu. Kalau di Naruto kan saya tadi mau ngambil contoh Naruto biar enak gitu loh. Iya, iya. Kayak Ganti gengnya contohnya. Kakashi, gengnya Kakashi, gengnya siapa itu namanya? Gaara dan lain sebagainya itu tidak diperbolehkan, tapi kalau individu itu boleh gitu. Oke. Lalu yang kedua terkait dengan tema. Nah, untuk tema itu bebas tadi seperti yang saya sampaikan, boleh apa saja, tidak terbatas oleh Jepang dan Korea saja. Dan yang selanjutnya, kostum serta performance dilarang mengandung unsur sara, porno, yaoi, yuri dan sebagainya. Jadi di sini kami membebaskan untuk berkreasi apa saja, cuman tetap dibatasi tidak boleh itu tadi sara, porno, yaoi dan yuri. Yaoi apa yaoi? Tahu nggak yaoi sama yuri? Enggak. Kalau jadi karakter yaoi atau yuri itu, kalau yaoi ya, ini sorry kalau kebalik mungkin bisa dibetulkan. Kalau yaoi itu kalau nggak salah kayak tokoh yang dalam tanda kutip gay. Sementara kalau yang yuri itu yang lesbi gitu. Itu tidak diperbolehkan. Nah, lalu selama perform itu dilarang untuk melakukan adegan-adegan yang membahayakan umum. Contohnya pada saat perform pakai api atau apalah, atau pedang beneran atau sungguhan, itu tidak diperbolehkan karena dianggap bisa membahayakan penonton gitu. Berarti kayak sistemnya kayak fashion show gitu. Apa gimana? Nah, ya jadi si peserta ini nggak hanya cuma
menggunakan pakaian sesuai karakter lalu dinilai gitu enggak, tapi mereka nanti diberi kesempatan naik ke atas panggung, diberi waktu 3 menit, silahkan untuk apa namanya? Presentasi. Iya, iya bukan mempresentasikan, meniru. Oh. Misalnya Naruto, Iya. berarti misalnya dia kalau Naruto itu identik dengan apa? Rasengan misalnya. Hmm. Ya udah, dia pura-pura Rasengan di atas panggung 3 menit atau ya aksi seperti itulah, tapi dibatasi waktu selama 3 menit saja gitu. Kalau untuk penilaiannya gimana sih? Apa yang dinilai, Pak? Oke, untuk penilaian ya. Jadi di lomba cosplay ini atau dewan juri itu menilainya itu ada 4 kriteria. Yang pertama itu dari detail kostumnya. Jadi apakah semirip apa sih si cosplayer ini dalam menirukan karakter yang dia tiru. Nah itu ada penilaiannya atau masuk dalam indikator penilaian. Yang kedua dari penguasaan panggung. Nah gimana nih si peserta ini grogi nggak di atas panggung. Nah, bisa nggak menguasai audiens, bisa nggak menarik perhatian penonton untuk memperhatikan dia itu kira-kira bisa nggak gitu. Nah itu penguasaan panggung. Yang ketiga aksi panggung, seberapa menarik aksinya, seberapa unik aksinya gitu. Dan yang terakhir penghayatan. Iya kan harus dihayati kalau kita menirukan karakter gitu. Jurinya berarti dari luar tapi ya. Untuk juri ada dari SMA kita dan ada juga beberapa dari luar gitu. Jadi mau ikut? Enggak. Cosplay apa ya? Kalau misalkan kita ikut nih, kamu mau ikut? Mau Iya, ikut? kamu kalau mau ikut cosplay mau jadi apa? Cosplay apa? Aku Kak Ros. enggak dong. Apa? Jangan aku dulu deh. Kamu Enggak, dulu aku deh. enggak tahu. Aku mau jadi siapa ya? Apa tuh namanya? Cewek yang itu temennya Superman. Temannya Superman. Ada nggak sih? Ada kan? Yang Ada kan yang merah pakai biru. itu yang Captain pakai- Marvel. Ceweknya. Superman berarti lawannya Superwoman gitu aja. Oh iya. Benar-benar juga. Iya itu kayaknya itu sih. Lupa ingat. Kalau kamu Apa ya? Enggak tahu. mau jadi itu Aku Kak, cocoknya jadi apa? apa namanya? Doraemon, Nobita. Apa gimana? Ceweknya Nobita tuh siapa ceweknya? Shizuka. Oh iya tuh. Gitu. Enggak sih, enggak cocok. Aku jadi ini aja. Hmm. Cewek Sunda. Itu cosplay. Enggak. Ya. Tadi apa namanya? Teknisnya berarti udah apa itu aja? Teknis saya lanjutkan lagi ya. Nanti, masih ada beberapa. Selanjutnya itu terkait dengan. Nah tadi kalau tanya Pak itu nanti berarti dari rumah apakah langsung menggunakan kostumnya atau enggak gitu. Nah kan rasanya kalau disuruh siap-siap dari rumah datang ke sini pakai kostum kan nanti jadi perhatian banyak orang ya di jalan. Jadi teknisnya tidak seperti itu. Mereka berangkat dari rumah ya pakai pakaian biasa aja. Nanti kami menyediakan ruang ganti untuk dan memberi waktu juga mereka untuk Siap-siap. merias diri gitu. Ini nih kostumnya khusus kita punya sendiri apa boleh nyewa sih Pak untuk ikut lomba? Oh kalau untuk ketentuan kostum tergantung dari si pesertanya ini. Kalau punya sendiri ya silahkan dipakai. Kalau nggak punya mau sewa ya silahkan gitu. Yang penting kepentingan dari pihak juri adalah menilai itu tadi terkait dengan detail kostum, penghayatan dan lain sebagainya. Gitu. Ini pendaftarannya tutup kapan sih? Oh iya, untuk pendaftaran itu jika tidak ada perpanjangan ya, jika tidak ada perpanjangan ditutup tanggal 8 Desember. Nah, tapi untuk teman-teman semua di sana nggak usah nunggu mepet-mepet dulu. Jika memang berniat, jika memang merasa jiwa wibunya itu ingin segera mengikuti lomba cosplay, silahkan segera mendaftar saja. Gitu. Mantap. Ayo teman-teman. Ya, daftar. ramaikan event Tengoku no Matsuri besok Desember. Ya. Oke. Oke? Udah kali ya segini aja dulu. Ya kan? Cukup? Cukup jelaskan tadi. Jelas sekali. Ya. Kalau mungkin nanti teman-teman ada pertanyaan bisa langsung chat
Iya, kalau semisal Siapa? dari teman-teman ada yang ingin bertanya terkait dengan lomba cosplay ataupun terkait dengan event Tengu Kuno Matsuri, bisa ditanyakan melalui Instagram SMA Putra Nirmala. Nah, ya. Atau kalau mau melalui WA juga bisa, di flyer atau poster yang di post di Instagramnya itu ada kontak personnya, jadi silahkan di chat, nggak masalah, pasti dibalas dan dijelaskan sejelas-jelasnya. Siap. Oke. Jadi terima kasih Bapak atas waktunya. Oke, Jaga sama-sama. ya. Iya. Kamu apa? Pak? Aku masih magang. Sama, saya juga pertama podcast. Oh iya. Iya. Enggak ding. Dulu Udah pernah. dua Pernah dua kali kan. 2 kali. Masih deg-degan gak sih? Masih sih. Oke. Dingin soalnya di sini, bawa hasil lagi. Iya. Ya oke, daripada keberlanjutan kita, Iya. cuma kita mau ucapkan makasih buat Bapak Ya, sama-sama. bisa Terima datang kasih. dan Iya. menjelaskan teknis lomba cosplay nanti. Iya. Buat teman-teman yang mungkin berminat nantinya bisa langsung daftar ya, guys. Jangan nunggu sampai waktunya dekat-dekat waktunya gitu. Ya, pokoknya jangan jangan mepet-mepet lah. Kalau ingin mengikuti segera berdaftar aja. Soalnya ada ini juga kan. TM. Ya, ada TM-nya tanggal 9 Desember. Terima kasih guys. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Putnir Podcast. Sound Inspiration. Yeay. Thank you.